Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari tim Banua CT ingin memberikan sebuah tutorial atau penjelasan mengenai web challenge yang kelima. Pada web challenge kelima, kita diberikan sebuah URL web yasui.pw 41337. Setelah kami buka web tersebut, ternyata hanya menampilkan sebuah pesan biasa, yaitu dari lorem ipsum. Di sini kami mencoba melakukan brute force directory, apakah ada directory lagi atau file setelah setelah indeks yang ini. Kami mencoba menggunakan dir b untuk melakukan brute force scan directory file, atau gunakan what is default ya. Namun nampak hasilnya nihil. Lalu kami mencurigai bahwa word list yang ada pada directory atau file yang ada pada web ini menggunakan nama custom seperti itu. Dan kami mencurigai bahwa directory tersebut menggunakan nama dari lorem ipsum ini. Jadi kami melakukan atau membuat sebuah wordlist baru ya dari lorem ipsum ini untuk nantinya kami gunakan sebagai wordlist brute force directory atau file. Oke, langsung saja kita copy paste pesan dari web ini dari lorem ipsum. Kita buka sublime lorem.txt. Kita copy paste saja ya di sini ya. Karena kita ingin membuat sebuah wordlist dari lorem ipsum ini, jadi kita harus memisahkan kata per katanya satu-satu vertikal ke bawah seperti itu. Oke, kita Ctrl F, terus kita tekan spasi. Untuk melakukan splitnya kita find all, yaitu Alt dan Enter. Setelah itu ini kan sudah terpilih semua ya, yang spasinya terpilih semua. Jadi tinggal kita Enter. Di sini langsung berubah jadi vertikal ke bawah ya, seperti itu. Ini kita bisa gunakan untuk sebuah wordlist ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita lakukan brute force directory menggunakan dir b. Dir b URL-nya yasui.pw. Terus wordlistnya tadi adalah lorem.txt. Oke, kita tunggu scanning brute force directory-nya. Sudah ketemu satu ya, ada pibus. Ketemu lagi convalis. Dan ketemu lagi pulvinar. Oke, kita mendapatkan 3 directory ya, atau file pada web ini. Kita coba lihat satu-satu. Ada pibus, convalis, dan pulvinar. Ada pibus, nampaknya hanya sebuah pesan biasa. Convalis ya, mungkin hanya sebuah pesan biasa juga. Terus pulvinar, pulvinar. Oke, di sini ada indeks hello pulvinar. Pulvinar ini kemungkinan besar ini dipanggil menggunakan name. Mungkin kita bisa coba rubah name-nya sama dengan admin ya. Nampaknya tidak tereksekusi. Kita coba admin saja. Oke, namanya telah berubah menjadi admin ya. Tetapi
di sini kita tidak mengetahui key dari Pulvinar ini. Nah, namun kita menarik kesimpulan bahwa kata di depan slash ini nantinya sudah dieksekusi oleh echo atau langsung di print out oleh echo seperti itu. Nah, tetapi di sini kita belum mengetahui bugnya itu apa ya. Nah, jadi kami melakukan crawl terhadap web tersebut untuk mencari informasi mengenai web tersebut, informasi server sebagainya. Oke. Crawl webnya terus menggunakan komennya min i. Di sini kita mendapatkan sebuah data server ya, yaitu menggunakan Word Zeuk 101 dan Python 390 seperti itu. Pada Word Zeuk ini kami telah membaca beberapa artikel atau write-ups ya baik dari Google sebagainya ya. Nah, pada workshop ini kita bisa mengeksekusi komen ya seperti itu, di mana komennya ini dieksekusi oleh server side ya. Oke. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui kata di depan slash ini langsung dieksekusi oleh echo. Jadi kami mencoba mencari pilot ya, mencari referensi pilot dari Google ya, atau di sini kami mencarinya di GitHub SSTI pilot ya. Kenapa jadi SSTI? Karena di sini kami meyakini bahwa bug yang ada pada web ini adalah server side template injection. Nah, karena kami bisa melakukan menambahkan sintaks yang dieksekusi echo ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, di sini kami menemukan sebuah pilot SSTI ya, listnya pilot SSTI dari pilot box. Nah, di sini banyak sekali pilotnya. Kita coba yang ini. Apakah bisa? Oh, ternyata bisa ya. Nah, yang ditampilkannya adalah 9. Oke, tinggal kita melakukan mencari pilot yang kemungkinan besar bisa menampilkan isi dari web ini atau directory web ini, atau mendapatkan root dari web ini. Tapi sebelumnya kami mencoba-coba ya menambahkan slash lagi, apakah bisa, namun hasilnya nihil, atau difilter oleh dia seperti itu, atau difilter oleh sistem ya. Jadi kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, jadi kami tidak bisa menambahkan pilot yang menggunakan tanda slash atau garis miring ini, seperti untuk mengeksekusi etc atau direktori lainnya. Di situ kami tidak bisa. Namun kami mencurigai bahwa bukan mencurigai tapi menarik kesimpulan ya bahwa kita tidak bisa menggunakan slash atau garis miring tersebut, dan kami di sini mencari pilot ya tanpa garis miring, tetapi yang bisa menampilkan isi dari directory tersebut, baik atau melakukan komen ya, komen terhadap web ini ya. Di sini kami mendapatkan sebuah pilot yaitu config class init global
os popen ls ya. Di sini ya, dia memanggil os, terus popennya dan ls ya, load screen ya, command linux .read. Oke, kita coba ganti pilot. Apakah yang hasilnya? Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan akses root ya, dan juga tentu saja kita dengan command ls ini kita bisa menampilkan isi dari directory ini ya. Kita coba cek kita berada pada directory apa. Nah, kita berada pada directory /app ya. Kita coba ID kita apakah sudah masuk root. Nah, iya. ID kita ini adalah root. Nah, UID kita 0 sama atau root, GID kita root, group kita root. Nah, jadi kita bisa kita sudah mendapatkan akses root ya, seperti itu. Setelah kami membaca write up dari Google ya, seperti itu, mencari referensi dari Google mengenai server side template injection, di mana flagnya itu berada pada directory app ini, directory app ini. Nah, tetapi di sini setelah kami ls ya, ternyata tidak ada tidak ada file yang bernama flag.txt atau seperti itu. Nah, terus kami mencoba melakukan find flag, namun hasilnya juga nihil. Locate flag juga nihil ya. Di sini kami mencurigai bahwa file flag tersebut di hidden, sehingga kami melakukan command ls -a untuk menampilkan file ya, atau directory yang di hidden. Oke, di sini kita menempatkan sebuah flag ya, flag oy.txt ya. Ini tanda titik ya di depan namanya untuk nge-hide file tersebut. Oke, kita coba lihat isi dari flag oy.txt ini menggunakan command Linux ya. Untuk melihat isi file itu menggunakan cat .flag oy.txt, karena filenya ini di hidden, jadi kita harus menambahkan titik juga di depan nama file tersebut. Kita coba lihat apakah outputnya. Nah, isi file dari flag oy.txt itu adalah sebuah flag flag 6add seperti itu. Ini adalah sebuah flagnya, dimana flagnya ini setiap 10 detik akan berganti-ganti. Nah, seperti ini, dia berganti yang baru. Ini random ya flagnya ya. Karena kita sudah mendapatkan flag, kami memberikan atau menarik kesimpulan dari challenge ini. Setelah melihat web yasui.pw 41337 ini, yang ditampilkan hanyalah pesan biasa. Lalu kami mencoba melakukan scanning brute force directory atau file yang ada pada web ini, gunakan wordlist default dari dirb ya, seperti itu. Namun hasilnya nihil. Lalu kami mencurigai nama directory atau file tersebut menggunakan dari lorem ini ya. Sehingga kami membuat sebuah wordlist dari index web ini yang lorem ipsum ini. Kami membuat sebuah wordlist. Lalu kami melakukan scan brute force directory ya, menggunakan wordlist yang telah kita buat ini atau wordlist custom tersebut. Lalu mendapatkan 3 directory atau file ini. Yang pertama itu dapibus, 2 convalis, yang 3 adalah pulvinar. Di mana pulvinar ini
isinya adalah hello dan pulvinar ya sebelumnya ya. Hello pulvinar dan mencurigai ini adalah sebuah name yang dipanggil, tetapi kami tidak mengetahui key dari pulvinar ini. Namun setelah mencoba kami mendapatkan sebuah sintaks ya yang bisa mengubah pulvinar ini menjadi nama random atau terserah yang kita inputkan, seperti admin. Nah, ini berubah jadi admin dan menarik kesimpulan bahwa satu slash kata di depan slash ini sudah ditampilkan menggunakan echo ya. Nah, seperti itu. Sehingga kami mencurigai bugnya itu adalah server side template injection ya. Lalu kami mencoba menggunakan pilot seperti ini 4x5 hasilnya 20. Nah, di situ dari pilot tersebut kami berinovasi mencari referensi pilot yang baru yang bisa menampilkan isi atau mendapatkan root dari web ini, sehingga kita bisa melihat isi directory atau isi file sebagainya. Di sini kami mencari referensi dari GitHub yaitu SSTI pilot ya, dari pilotbox dan mengambil satu pilot ya yang itu yang ini ya, config class init global os popen ya, popen ls read ya, sehingga kami bisa mendapatkan sebuah flag ya. Oke, sekian penjelasan atau tutorial dari tim kami Banua CT. Apabila ada salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.